Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaulia Selagihan, NIM 19030011155, akan menjelaskan tentang reklamasi lahan gambut. Lahan gambut didefinisikan sebagai lahan dengan tanah jenuh air, terbentuk dari endapan yang berasal dari penumpukan sisa-sisa atau residu jaringan tumbuhan masa lampau yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm. Secara global, lahan gambut meliputi area seluas 400 juta hektar yang setara dengan 3% dari luas dataran bumi. Ekosistem ini menyimpan sebagian besar karbon yang ada di dunia. Sepertiga dari karbon yang tersimpan di lahan gambut sebesar 191 gigaton yang terletak di daerah tropis, di mana 60% atau diperkirakan 25 juta hektar berada di Asia Tenggara. Di Indonesia, penyebaran lahan gambut secara dominan terdapat di pantai timur Pulau Sumatera, pantai barat dan selatan Pulau Kalimantan, serta pantai selatan dan utara Pulau Papua. Lahan gambut memiliki beberapa nilai penting, baik bersifat ekstraktif maupun non-ekstraktif. Sebagai bahan ekstraktif, gambut dimanfaatkan sebagai bahan energi, misalnya sebagai arang dan briket, media semai, dan media untuk reklamasi lahan kering. Sedangkan, sebagai bahan non-ekstraktif, lahan gambut dapat berfungsi sebagai habitat pendukung keanekaragaman hayati, serta sebagai lahan kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Pada prinsipnya, reklamasi lahan gambut cukup sederhana. Pertama, lahan didrainase dengan membuat parit-parit untuk menurunkan muka air tanah, dan kemudian membuka lahan dengan menebangi pohon serta membersihkan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Berikut ini kondisi lahan gambut setelah direklamasi yang akan dijadikan sebagai lahan perkebunan tanaman kelapa sawit. Pengembangan kawasan lahan gambut dalam skala luas memerlukan jaringan saluran drainase yang dilengkapi dengan pintu air untuk mengendalikan muka air tanah di seluruh kawasan. Pembuatan saluran drainase di lahan gambut akan diikuti oleh peristiwa penurunan permukaan lahan atau subsiden. Proses ini terjadi karena pemadatan, dekomposisi, dan erosi gambut di permukaan yang kering. Semakin dalam saluran drainase, maka subsiden akan semakin besar dan semakin cepat. Sebagian besar lahan dan hutan gambut di Indonesia kini mengalami kerusakan sangat parah sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan manusia yang kurang memperhatikan wawasan lingkungan. Kegiatan tersebut meliputi pembukaan dan pembakaran lahan gambut dalam rangka persiapan lahan untuk pertanian maupun perkebunan, penebangan hutan gambut yang tidak terkendali untuk diambil kayunya, pembangunan saluran-saluran parit untuk tujuan irigasi dan drainase pertanian maupun sebagai sarana transportasi, serta konversi lahan gambut untuk kegiatan industri, pemukiman, dan sebagainya. Perubahan lahan gambut menjadi lahan perkebunan menyebabkan emisi total potensial atau global warming potential antara 11-21 ton kilogram CO2 per hektar per tahun. Dan kerusakan lingkungan hanya dapat dikembalikan normal seperti semula dalam waktu 200-560 tahun ke depan. Kegiatan reklamasi tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik lahan dan hutan gambut, tetapi juga menyebabkan hilangnya fungsi gambut sebagai penyimpan atau reservoir dan penyerap atau sequester karbon, juga sebagai daerah resapan atau recharging air, yang mampu mencegah banjir pada wilayah di sekitarnya pada musim hujan dan mencegah intrusi air asin pada musim kemarau. Di samping itu, kerusakan lahan dan hutan gambut juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di dalamnya. Demikianlah video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.